Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Nur Hasanah di Jawa Tengah. Mbak Nur tidak menyebutkan dari daerah mana. Mbak Nur itu menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 90-an akhir, 97 atau tahun 98. Jadi memang kejadiannya itu udah lama banget waktu itu. Mbak Nur sendiri juga masih remaja, tinggal di sebuah kampung di salah satu kota di Jawa Tengah ya. Nah, awal mula kejadian itu di kampungnya Mbak Nur kedatangan 3 orang. Jadi ada 1 orang laki-laki sama 2 orang perempuan. Yang perempuan yang 1 itu seusia dengan si laki-laki, ya mereka itu suami istri. Nah, ada 1 perempuan lagi, itu usianya dibilang remaja sih enggak, tapi jauh lebih muda dari pasangan tersebut. Dan belakangan itu ternyata diketahui kalau dua-duanya itu adalah istri dari laki-laki tersebut. Jadi 1 orang 2 istri tinggal 1 rumah, nyewa di situ, ngontrak, mohon maaf bukan ngontrak, tapi menempati rumah salah satu saudaranya di kampungnya Mbak Nur tersebut. Ya awalnya ya warga mau menolak atau gimana juga ndak enak waktu itu. Karena begini, kenyataannya lebih tepatnya 2 orang yang pasangan itu yang seusia gitu ya. Ini mereka itu adalah orang-orang ya yang baiklah, berkomunikasi dengan warga. Ketemu sama warga pun pasti nyapa, kalau bahasa sininya tuh gerapyak gitu ya. Suka nyapa orangnya, ya bertegur sapa seperti itu, sama warga juga ramah. Akhirnya warga sendiri mau menolak atau gimana itu jadi ndak enak. Akhirnya ya wis, dibiarkanlah tinggal di kampung tersebut. Waktu berjalan, waktu itu belum lama ya, baru sekitar 1,5 bulan mereka tinggal di situ. Nah, di sanalah awal keanehan itu muncul. Jadi begini, pada suatu malam ini istrinya yang kecil, yang muda itu namanya anggap aja Mbak siapa ya, Mbak Yani lah, anggap aja begitu biar nggak lupa-lupa nama. Ada sih namanya disebutkan, cuman namanya susah. Nah, ini Mbak Yani itu yang muda tersebut, ini dilihat oleh warga, dia itu sering keluar malam dan dia itu nggak ngapa-ngapain, cuman berdiri di depan rumah di situ, cuman mondar-mandir begitulah, berdiri bolak-balik ke depan, nanti mundur lagi, balik ke rumah sana, nanti ke kanan, ke kiri. Itu kayak gitu terus. Awalnya itu cuman 1-2 warga yang melihat, dan ya mereka kan saling bercerita begitu. Dan ternyata, oh iya mas, aku juga ngelihat, katanya begitu. Aneh ndak sih? Ya memang aneh seperti itu. Dan akhirnya beberapa hari kemudian ya cerita itu menyebar, tapi memang nggak yang gimana-gimana gitu ya, cuman sebatas beberapa orang. Dan akhirnya mereka itu kayak mencoba untuk melakukan semacam penyelidikan gitu ya. Beberapa orang kumpul di situ dan akhirnya udah ngintai, boleh dibilang seperti itu. Karena apa? Itu dilakukan setiap hari. Ya pertanyaannya, ini ngapain sih gitu ya, malam-malam kok keluar seperti itu, nggak tidur apa nggak capek atau bagaimana. Dan akhirnya warga pun ngintip. Nah, begitu mengintai lebih tepatnya, bukan ngintip ya. Kalau ngintip kan biasanya ngintip di dalam ruangan atau bagaimana. Ini tuh mengintai dari salah satu rumah warga yang ada di situ. Ada 3 orang. Ternyata memang benar kayak gitu terus. Itu dimulai biasanya sekitar jam 11 malam. Cekrek keluar dari pintu dan mulai yaitu siap-siap, cuman berdiri di depan rumah. Terus kadang tangannya itu diangkat mirip kayak orang lagi senam kayak gitu ya.
Tapi bukan senam. Kalau senam kan gerakannya ya lebih cepat lah. Ini tuh lebih lambat. Tangannya diangkat ke atas begitu kan. Kepalanya ngelihat ke arah atas itu. Nanti diturunin lagi. Nanti mundur lagi ke sana. Nanti balik lagi seperti itu. Kayak gitu terus kan, itu kan ya bikin penasaran warga. Dia itu sebenarnya lagi ngapain sih gitu ya. Dia itu kok seperti itu gitu ya. Kok aneh begitu. Satu, masih muda. Kok mau-maunya jadi istri kedua dari orang yang ya usianya memang udah lumayan cukup sepuh, udah 50 tahun ke atas. Ini suami istri tersebut itu udah 50, mungkin istrinya sekitar 50 tahunan gitu ya. Nah si yang perempuan ini mungkin usianya baru 20 sekian lah, masih muda banget gitu ya. Jomplang secara usia itu begitu ya. Pertanyaan warga kan jadi begitu, ini ada apa sih sebenarnya? Ngomong sama Pak RT waktu itu udah disampaikan, Pak RT bilang, saya ndak enak gitu ya. Saya ndak enak kata Pak RT. Soalnya apa? Warga pendatang itu memang nggak pernah bikin masalah, memang nggak pernah bikin gaduh, dan mereka juga sama warga lumayan cukup deket begitu kan. Saya tuh ndak ada alasan buat datang ke situ, buat negor, buat apa gitu ya. Saya tuh ndak enak kata Pak RT. Ya warga juga sama, bingung juga ini kalau misal mau diproses, mau diapain, mau diributin begitu ya. Ya memang gak ada alasan sama sekali, warga juga gak kuat. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, daripada kepikiran terus ya, dan daripada kelupaan, mohon izin, mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah, kualitas premium, tanpa campuran apapun gitu ya. Kita nggak pakai singkong, ubi dan sebagainya yang biasa dipakai buat campuran bawang, termasuk tepung, tanpa tepung. Benar-benar bawang murni digoreng. Kemarin untuk kawan-kawan yang sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Mungkin untuk kawan-kawan yang belum sempat nyobain, belum sempat memesan, ya ditunggu pesanannya. Kemarin malam kita sempat live di Shopee juga ya, barangkali kawan-kawan ya pas lagi nengok di situ gitu ya, terus ada lagi live gitu ya, mohon dukungannya. Terima kasih. Kita lanjut lagi cerita dari Mbak Nur Hasanah tadi ya. Nah itu kan baik Pak RT maupun warga itu nggak berani buat melakukan peneguran karena nggak ada alasan apapun, sampai itu udah diintai sama warga dan hasilnya memang seperti itu. Ya hal itu dilaporkan juga sama Pak RT. Pak RT, kami sudah melakukan pengintaian dan hasilnya itu seperti ini Pak RT. Memang benar istrinya si Pak Wawan, anggap aja Pak Wawan gitu ya. Istrinya Pak Wawan yang muda itu memang melakukan sesuatu yang aneh. Tapi aneh-anehnya apa? Kita juga belum tahu kata si itu ya. Oh iya. Cuman ya bagaimana ya kata Pak RT. Ya sudah, sabar Pak RT, sabar gitu ya. Tinggal ditunggu aja. Nah, keluarganya Mbak Nur sendiri itu dengarkan berita tersebut karena memang rumahnya juga tidak terlalu jauh dari situ. Dan ini kakaknya Mbak Nur yang laki-laki itu tiba-tiba nyeletuk, tunggu aja nanti juga bentar lagi ada yang sakit. Itu ngomong kayak gitu, kamu ngomong jangan sembarangan, ditegur kan sama ibu. Kamu ngomong jangan sembarangan, nyakit-nyakitin orang, tidak baik kata ibu tuh begitu. Ya udah, melingus saja si kakaknya si Mbak Nur. Emang orangnya agak jutek gitu ya. Orangnya nggak bisa diajak bercanda, orangnya kaku begitu ya. Tapi sekali nyeletuk biasanya tuh begitu. Ngomong sedikit tapi celekit. Oh, kan mungkin ada yang pernah dengar di radio gitu ya. Itu ngomong sedikit tapi celekit. Nah, itu karakternya tuh seperti itu kakaknya si Mbak Nur tadi. Waktu pun berjalan, beberapa hari kemudian memang benar yang namanya kecurigaan itu mulai muncul. Jadi istrinya Pak Wawan yang tua, anggap aja namanya Bu Imah begitu ya. Si Bu Imah itu mulai nggak keluar. Udah 2 hari sama warga. Kan biasanya ya memang suami istri itu sering tegur sapa. Kecuali yang istri muda tadi yang Mbak Yani itu cenderung pendiam, pemalu gitu ya. Cantik masih muda, tapi begitu pemalu. Nah ini yang suami istri yang tua-tua itu memang kayak gitu, ramah banget sama warga gitu. Warga lewatnya pasti, Bu mau kemana? Padahal nggak kenal gitu ya sama warga. Ya mau ke sini gitu ya.
Hati-hati ya Bu ya, wis pokoknya seperti itu. Makanya warga pun menerima dengan baiklah. Ini Bu Imah itu, istri tuanya, ini udah 2 hari ndak kelihatan. Akhirnya apa? Salah satu warga yang memang rumahnya itu di dekat situ, tetangga gitu kan, coba ke sana, nyamperin. Pak Wawan, Bu Imah kok tumben ya, udah 2 hari ini kok ndak keluar, ndak kelihatan. Oh itu Bu Imahnya lagi sakit, katanya begitu. Oh lagi sakit, saya boleh nengokin ndak, kata si salah satu tetangga itu kan. Oh nji boleh, silakan masuk, silakan masuk. Akhirnya sudah, si ibu itu pun masuk ke sana, ya sakit biasa, emang lagi tiduran. Kondisinya juga lemes, ada ya buang atas buang bawah begitu ya. Oh lagi sakit seperti ini, cepat sembuh ya Bu ya. Mau apa? Mau tak bikinin apa? Kata salah satu tetangga di situ. Alah Bu, ndak usah repot-repot. Saya ndak mau ngerepotin. Yang begini aja tinggal dibawa tidur juga nanti sembuh sendiri, kata si Bu Imah begitu. Dan di sana ngelihat Mbak Yani juga berdiri doang di situ, dan mereka tuh nggak ada masalah sama sekali, nggak ada keributan atau apa, biarpun istri tua, istri muda begitu ya, tapi nggak ada keributan sama sekali. Ya sudah, si tetangga ini pun akhirnya pulang. Kan cerita sama warga yang lain, tadi itu nengokin Bu Imah lagi sakit. Nah berita itu tersebar sampai ke rumahnya Mbak Nur. Biasa sore-sore menjelang maghrib, ngobrolin itu di depan TV di sana, pada ngumpul kan semuanya. Nah si kakaknya yang itu tadi ngomong dikit tapi celekit itu keluar dari belakang, mungkin udah mendengar kali ya obrolan mereka tuh sebelumnya seperti apa. Dan akhirnya, oh ya, kakaknya itu nggak komen apa-apa, cuman lewat, malah dipanggil sama ibu. Yan sini, misalnya namanya Yanto. Yan sini Yan. Ya Bu, kenapa Bu? Sini duduk dulu, katanya. Aku mau sholat, katanya. Belum adzan, kata ibunya. Oh ya udah, nggak ada alasan lagi gitu kan. Akhirnya si masnya Mbak Nur itu duduk di situ. Yan, omonganmu bener, katanya. Omongan apa Bu? Itu loh, yang tetangga itu bener ada yang sakit di rumah itu. Yang sakit itu Bu Imah, istri tuanya, kata ibu itu seperti itu. Bu mau maghrib, aku udah mau ngomongin gosip-gosip seperti itu, kata si Mas Yantonya begitu. Siapa yang mau ngomongin, ini cuma mau ngasih tahu omonganmu itu bener gitu ya. Lain kali itu kalau ngomong jangan sembarangan, kata si ibu. Bu, apa hubungannya sama aku Bu? Bu Imah sakit itu bukan karena omonganku, kata si Mas Yanto ya. Aku tuh asal celetuk aja, aku juga nggak mikir waktu itu. Karena sudah tetap dengan juteknya itu ke sana, belum azan, udah pergi gitu, udah pergi ke musola situ. Nah, udah. Ya akhirnya kan ngobrol-ngobrol lagi si keluarganya Mbak Nur ini, itu kenapa ya bisa seperti itu? Semoga lah nggak ada yang sesuatu yang buruk yang terjadi, intinya kayak gitu. Dan ternyata sakitnya Bu Imah itu nggak sembuh-sembuh, bahkan sampai apa? Sampai 2 minggu. Dan si istri mudanya itu tidak pernah sehari pun libur melakukan aktivitas itu ya, di luar, di depan rumah itu, melakukan hal-hal aneh, gerakan-gerakan aneh gitu ya. Warga kan jadi mikir. Nah keluarganya Mbak Nur dihubung-hubungin sama omongan kakaknya itu, mulai mikir, apa jangan-jangan Bu Imah itu lagi dikerjain sama itu ya, sama madunya, katanya begitu, sama istri mudanya. Apakah lagi dikerjain sama itu ya? Bisa jadi ya, semua setuju gitu ya. Karena menurut pandangan orang awam gitu ya, itu memang ada jalurnya ke situ. Mereka suami istri, mungkin mereka bersaing, yang muda mau jadi yang paling baik, yang tua juga mau mempertahankan tahtanya begitu ya. Ada konflik di dalam di sana, cuman mungkin Pak Wawan itu berhasil meredam konflik itu agar tidak keluar, tapi di belakang itu, di bawah arus itu deras, mungkin terjadi seperti itu. Dan akhirnya sudah, selama beberapa hari kemudian, ini kan beberapa warga itu sering nengokin ke situ. Si
Mbak Yaninya, istri mudanya itu ya saat warga nengokin ke sana, dia pun berada di situ, ikut bantuin, ikut ambilin minum atau apa kayak gitu, tetap ramah dengan gaya pemalunya tersebut. Tapi dalam hati warga waktu itu karena udah kebakar isu-isu yang kemarin dihembuskan secara tidak sengaja gitu. Ini pasti kerjaannya si Yani, ini pasti kerjaannya si istri muda. Nah dari situ warga kan ngeliatin, alah munafik gitu. Udah mulai ada omongan-omongan seperti itu, meskipun nggak diomongin ke si Mbak Yani ya. Tapi mungkin cuma dalam hati ngomonginnya itu di belakang. Waktu pun berlalu, udah sekitar 10 hari, itu Bu Imah masih sakit seperti itu dan kondisinya tuh makin parah. Sampai pada suatu hari, ini kan warga juga berembuk, Pak ini gimana ya, ngobrol sama Pak RT kan. Dan akhirnya hal itu dikonsultasikan ke beberapa tokoh masyarakat di kampung tersebut. Bukan siapa-siapa, hanya orang-orang sepuh gitu ya. Dan warga itu percaya kalau beberapa orang sepuh yang dilibatkan atau diceritakan kondisi seperti yang sedang terjadi di kampung itu, mereka itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan lebih, memiliki ya sesuatu yang ya boleh dibilang beberapa dari mereka itu ahli supranatural begitu ya, kurang lebih seperti itu dipercaya oleh warga. Diomongin, ya beberapa dari mereka jawab, ya nanti kita lihat aja gitu kan. Kita ndak boleh nuduh-nuduh gitu ya. Kita belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, kita ndak boleh begitu, begini. Udah ditunggu aja. Lagian selama itu nggak mengganggu ketenangan warga, ya sudah ndak usah ikut campur. Beberapa dari mereka begitu, tapi ada 2 orang saat diceritakan itu tersenyum-senyum gitu. Loh Mbah kok senyum-senyum begitu Mbah? Udah, apa yang kalian pikirkan itu salah, kata si mbahnya. Hah? Salah Mbah? Iya, apa yang kalian pikirkan itu salah. Loh maksudnya salah gimana Mbah? Diceritain Mbah, si Mbah mungkin ngerti lah. Lebih ngerti dari kita yang orang awam Mbah. Tidak semuanya bisa diceritakan. Alah ngeselin gitu kata warga. Udah dibilang salah, suruh nyebutin salahnya di mana, tidak semua harus dibicarakan. Itu kan ngeselin gitu. Akhirnya wes kan, si ini warga pun ya balik lagi. Tapi ternyata beberapa dari warga tersebut itu didatengin sama si salah satu kakek itu ya. Yang satunya ngomong serupa seperti itu, bukan kayak gitu. Lah terus gimana Mbah? Ya sudah nanti juga tahu gitu ya. Nanti juga bakal kebuka sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Yang satu bilang begitu. Nah, yang satu setelah menyalahkan itu proaktif ngedatangin 1 orang sini. Tiba-tiba bertamu begitu kan, kaget juga. Tumben sih Mbah Sadran kok tiba-tiba datang ke sini gitu ya. Kenapa gitu? Akhirnya ngobrol-ngobrol. Kenapa Mbah, ada apa Mbah? Ya menyambung omongan kamu kemarin, pikiran-pikiran kamu kemarin itu mau tak jelasin, mau tak ceritain. Si itu yang istri mudanya yang masih muda itu ndak salah apa-apa, katanya begitu. Loh gitu Mbah? Iya, itu berdasarkan terawangan si Mbah. Itu seperti itu, dia itu ndak salah apa-apa. Terus gimana Mbah? Datangnya bukan dari dalam rumah, tapi dari luar rumah, katanya seperti itu. Hah? Dari luar rumah Mbah? Maksudnya gimana Mbah? Ya dari keluarganya Wawan, cuman masih ada hubungannya sama itu, si Wawan itu, tapi bukan dari istri mudanya. Istri mudanya itu orang polos, orang lugu gitu ya, tapi dia itu juga bukan orang sembarangan, kata si Mbah Sadran begitu. Bukan orang sembarangan Mbah. Iya, bukan orang sembarangan. Kalau orang sembarangan itu gimana sih? Ya orang sembarangan itu kayak kamu, kayak si ini sih. Itu sembarangan gitu. Si Mbah begitu kurang ajar katanya. Berani kurang ngajarin sih Mbah. Wah ini ribut sendiri, tapi ya ribut kecil bercanda begitu ya. Dan beberapa waktu kemudian warga pun akhirnya ya berusaha lah mencari tahu dan sebagainya, sampai akhirnya puncaknya itu malam Jumat Kliwon. Kayak semalam gitu ya, semalam itu malam Jumat Kliwon ya. Pada suatu malam Jumat Kliwon itu, ini keluarganya Mbak Nur
dari sore itu juga sebenarnya begini loh. Mereka itu resah, Mbak Nur juga resah, bawaannya itu gemerungsung, nggak jelas. Apa-apa buru-buru, apa-apa ya dikit-dikit ngejatuhin barang dan sebagainya, itu seperti itu. Mbak Nur pun jadi mikir, kenapa ya seperti ini? Bahkan keluarga yang lain pun itu merasakan kayak gitu. Hawanya itu nggak enak. Bahkan keluar rumah ketemu sama warga, hawanya gerah ya gitu ya, panas gitu. Katanya seperti itu. Ya banyak keluhan-keluhan lah. Dan malam itu, malam Jumat Kliwon, jam 10 lewat, warga itu ya malam Jumat Kliwon di kampung tahun 90-an, di mana orang-orang itu masih banyak percaya masalah malam Jumat Kliwon itu angker, kuntilanak beterbangan atau apa gitu ya. Mungkin zaman-zaman dulu itu masih banyak yang berpikir seperti itu, genderuwo, oh mungkin lagi pada main bola atau apa gitu. Nah, jam 10 malam lewat itu otomatis seperti malam Jumat Kliwon pada masa-masa sebelumnya, sepi banget, bener-bener nyenyet sepi. Nah ini rumahnya Mbak Nur sama rumahnya Pak Wawan, Bu Imah sama Mbak Yani itu kan cuman beda sekitar 4 rumah, nggak terlalu jauh kan ya, paling sekitar 20-30 meter. Nah ini malam, saking heningnya itu, saking sepinya, cuman bunyi-bunyi jangkrik begitu doang sama kucing mau kawin gitu. Ini tiba-tiba dikiranya itu awalnya, dikiranya tuh kucing mau kawin, au gitu ya, kucing jantan nyariin yang betinanya. Ternyata bukan, itu adalah suara orang teriak-teriak, seorang perempuan, dan suara itu datangnya dari arah rumah Bu Imah, Pak Wawan, di sebelah kiri rumah mereka di situ. Akhirnya kan yang tadinya udah mau pada tidur, termasuk Mbak Nur itu jadi bangun lagi. Itu ada yang teriak-teriak, kata ibu, ada yang teriak-teriak. Itu di sana. Itu siapa ya? Teriak-teriak itu benar-benar suara itu suara jeritan, tapi jeritan bukan melengking, tapi kayak orang yang mungkin ya, kayak orang itu lagi dipukulin, lagi disiksa begitu. Itu kan jadi teriak-teriaknya tuh begitu ya, teriak-teriak kasar lah gitu. Wah. Nah ini keluarganya Mbak Nur panik, itu siapa? Akhirnya kan keluar itu pada semuanya. Beberapa warga yang ada di sana yang mendengar juga ikut-ikutan keluar ke situ. Kemana? Di sana. Oh itu Bu Imah. Akhirnya mereka pun menuju ke sana, menuju ke rumahnya Bu Imah. Ternyata bener aja. Waktu itu ada sesuatu yang terjadi. Bu Imah posisinya ini udah di atas genteng, di teras di situ. Itu Bu Imah itu udah di atas. Itu teriak-teriaknya tuh dari situ. Makanya suaranya tuh gembelandang. Suaranya tuh kemana-mana, nyebar sampai beberapa puluh meter radiusnya gitu. Itu kayak gitu, warga pun akhirnya berkumpul. Bu Imah, seperti itu. Termasuk mbah-mbah itu tadi juga akhirnya ke sana. Nah, si Mbak Yani tampak berdiri di pojok rumah di situ. Nah kan beberapa warga kan sebelumnya udah punya pikiran negatif ke Mbak Yani ya, meskipun Mbak Sadran juga udah ngomong itu, bukan si istri mudanya, sama sekali bukan. Nah itu melihat lagi berdiri di sana, lah langsung ada ibu-ibu yang emosian gitu kan, kamu sini, katanya begitu, langsung sini. Itu si ibu-ibu langsung ngejambak sih ini si Mbak Yaninya yang istri muda itu, langsung dijambak. Kamu itu loh, kamu jangan kurang ajar sama itu, jangan kurang ajar sama istri tua, gininya begitulah. Kamu kurang. Nah Mbak Yaninya ya nangis, bukan saya. Memang orangnya lembut, pemalu begitu kan. Bukan saya. Lah terus siapa? Kalau bukan kamu siapa lagi? Orang kamu juga kemarin aneh-aneh begitu malam-malam. Diceritakan semuanya di sidang di situ. Warga juga kan ikut kebawa gitu ya. Jadi mungkin sebagian besar itu menyalahkan si Mbak Yani, nuduh tanpa bukti waktu itu. Sempat ya ada yang mukul, ada yang jambak, ada yang noyor, kayak itu pokoknya udah diperlakukan dengan tidak baik lah. Mbak Yani itu nangis, Pak Wawan juga sudah bu, bukan Yani. Dibegituin gitu kan. Ini yang mbah-mbah itu, yang tua itu ada 4 orang datang ke sana.
Ada apa ini ribut-ribut, kata si Mbak. Sudah. Hidup cuman sebentar, jangan dihabisin dengan begini-begini, kata si Mbak. Anak ini ndak salah, kata Mbak Sadra. Ndak, bukan dia, justru katanya. Justru apa, Mbak? Ya justru, aduh itu Mbak, jangan ceramah dulu, Mbak. Itu, Mbak, gitu. Si Bu Ima kan di atas ya. Cuman waktu itu Bu Ima itu lagi diem aja melototin mereka. Nah akhirnya apa? Beberapa dari mereka yang mengerti, yang bisa begitu ya, berusaha coba nanganin yang ini, sebagian lagi nanganin menenangkan warga yang sepertinya mau bertambah brutal lagi ke si Mbak Yaninya. Bukan dia. Udah tenangin dulu. Nah itu si Bu Ima akhirnya berhasil diturunkan dengan tangga. Dan Bu Ima akhirnya nangis duduk di teras di situ, Pak Wawan, Bu Ima, sama si Mbak Yani. Jadi begini, akhirnya cerita ya, kenapa kok bisa seperti itu sih? Kenapa Mbak Yani kok jadi bisa istri kedua? Itu diceritakan semua sama Pak Wawan. Ini wasiatnya dari orang tuanya Yani. Yani juga dengar sendiri gitu kan. Jadi intinya Mbak Yani disuruh nikah sama si Pak Wawan. Intinya seperti itu. Karena apa? Pak Wawan sama Bu Imah itu ndak memiliki anak. Dan akhirnya dan Bu Imah pun ridho dengan hal itu, ndak mempermasalahkan gitu ya. Toh kenal Yani juga udah lumayan lama, ngelihat kecilnya dan sebagainya. Ya pokoknya itu urusan mereka gitu ya. Kita nggak ada pendapat untuk masalah itu gitu, karena internal mereka, tapi kurang lebih kejadiannya tuh seperti itu. Ini si Yani, ya kalau Yani mau sama Pak Wawan, dan ternyata Yaninya juga mau, Bu Imahnya juga mau, Pak Wawannya juga, ya sudah nggak apa-apa gitu ya. Akhirnya sudah jadilah keluarga bertiga tersebut. Dan ternyata ada satu yang nggak suka gitu ya dari mereka itu, yaitu yang tidak suka itu adalah kakaknya Mbak Yani. Kakaknya Mbak Yani itu tidak terima intinya dengan seperti itu, dan dengan segala cara mereka itu sebenarnya udah berpindah-pindah tempat gitu ya. Cuman di tempat yang satu masih kena, di tempat yang dua kena gitu ya. Bahkan Mbak Yani juga sempat kena, dibikin sakit dan yang lain-lain. Pindah ke kampung ini pun masih kena juga. Nah dari situ ya si ini kan ya mau gimana lagi begitu. Dan ternyata si Mbak Yani ini adalah orang, dia itu punya juga sesuatu gitu ya. Saat dia jalan atau keluar di depan itu, dia itu sebenarnya lagi berupaya atau lagi berusaha buat menetralisir itu semuanya. Memang biasanya dilawan sendiri sama Mbak Yani, sampai kadang dia juga ikut sakit juga kayak gitu ya. Nah itu adalah upaya ritual-ritual yang dilakukan oleh Mbak Yani, tidak tahu belajar dari mana, tapi seperti itu. Kalau Mbak Yani di depan itu diceritakan sama Mbak Yani ya dengan bahasa yang terbatas lah waktu itu. Jadi memang Mbak Yani sendiri kurang komunikatif, untuk menceritakannya itu agak sedikit susah, tapi berusaha semaksimal mungkin. Yang ditangkap oleh Mbak Nur dan keluarga itu seperti itu. Jadi yang dilakukan kalau malam hari sama Mbak Yani itu justru untuk menetralisir ini pengaruh yang lagi mau merugikan si Bu Imah. Dan karena kemarin Mbak Yani itu sempat sakit, kecapean begitu ya. Akhirnya apa? Mbak Yani sendiri tidak bisa menangkal atau ya kekurangan energi lah. Nah dari situ akhirnya tembus dan terkena Bu Imah. Akhirnya malam itu kan jadi geger seperti itu. Cuman setelah geger itu ya sampai waktu itu sekitar sampai jam 1 pagi warga ngumpul di sana. Akhirnya Bu Imah bisa ditenangkan, si Mbak Yani bisa disembuhkan, dan akhirnya apa? Dari situ kan warga udah tahu nih, oh jadi ceritanya tuh seperti ini. Dan mulai malam itu warga termasuk Mbah Sadran itu mulai bahu-membahu lah. Ayo yuk
kita bantu keluarga ini, kita bantu keluarganya Pak Wawan dan sebagainya. Soalnya ya Pak Wawan itu kan jadi tulang punggung ya, satu-satunya orang yang bekerja. Kalau misal melihat istrinya, kedua istrinya itu sakit, itu tuh ndak enak banget gitu ya. Kasihan nanti Pak Wawan ndak bisa kerja, ndak bisa menafkahi itu kedua istrinya tersebut. Dan ya akhirnya warga itu bahu-membahu apa yang dibutuhkan. Nah semuanya akhirnya dikomandoi oleh yang itu tadi, tetua yang namanya Mbah Sadran itu. Yuk kita lakukan ini. Nah di situ beberapa orang, memang nggak melibatkan semua warga, hanya beberapa aja, terutama dari kaum bapak-bapaknya. Kalau malam itu mereka tuh kayak bergerilya, menjaga sesuatu lah sambil melantunkan doa-doa dan sebagainya, minta keselamatan ya untuk keluarganya Pak Wawan, untuk menjaga ketenangan kampung ini juga jangan sampai seperti ini. Soalnya apa? Bagaimanapun juga ya memang udah bikin kisruh keluarganya Pak Wawan malam itu, tapi itu kan tanpa disengaja begitu ya. Ada kejadian semacam itu. Pak Wawan juga udah minta maaf dan akhirnya memang dibantuin sama warga, dan dalam waktu kurang lebih sekitar 7 atau 9 hari gitu ya, itu semuanya bisa dinetralisir. Nah kejadian terakhir itu kakaknya Yani itu datang ke rumah, ke sana. Tidak dengan dulu kan ya, kakaknya Yani itu orang kaya. Dulu itu memang karakternya itu sombong lah, angkuh seperti itu. Tapi setelah kejadian tersebut, warga kan cuma memantau, jadi nggak mendengar langsung gitu ya. Ini ada kayak orang, semacam orang kaya begitulah, datang ke situ bawa mobil dan sebagainya, satu keluarga, dan minta maaf sama si Mbak Yani. Ya warga nggak melihat semua adegan, mungkin adegannya itu di dalam ruangan di sana ya, tapi melihat mereka keluar tetap dipantau sama mata elangnya warga itu. Set, begitu ya, munduk-munduk begini, minta maaf sama Mbak Yani dan sebagainya. Mbak Yaninya pun terisak-isak begitu ya. Iya, ndak apa-apa gitu, intinya ndak apa-apa. Dan akhirnya sudah mereka pun pulang. Nah setelah kejadian itu semua udah normal, semuanya udah netral. Dan mungkin dari Pak Wawan itu merasa sedikit malu atau bagaimana, dan nggak ada setahun mereka itu tinggal di kampung tersebut, kemudian pindah lagi entah kemana. Yang jelas warga itu udah mulai menerima, udah mulai menyukai keluarganya Pak Wawan tersebut. Dan alhamdulillahnya si Mbak Yani juga waktu itu akhirnya hamil, tapi nggak sampai melahirkan, itu mereka udah pindah meninggalkan kampung tersebut. Itu aja satu cerita dari Mbak Nur Hasanah. Terima kasih banyak Mbak Nur atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan ya itu aja ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.